Oke guys, berita hari ini Sinteyong menjadi panutan pelatih Liga 1. Sheni Patinama juga akan panaskan persaingan. Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang baru menonton video ini guys, saya mendoakan agar kalian dimudahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian dalam lindungan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini guys, berita yang terkini, Sinteyong menjadi panutan pelatih Liga 1. Hubne hebohkan Inggris, dan juga Sheni Patinama panaskan persaingan. Sadi Ramdhani beri kode. Jadi itu antara beberapa berita pada hari ini daripada channel Garuda Space. Seperti biasa guys, untuk yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe dan juga tekan butang loncengnya untuk support channel Garuda Space, juga like, share, dan komen. Jadi apa yang ada dalam berita ini, antara yang penting ialah Sinteyong menjadi rujukan atau menjadi panutan pelatih Liga 1. Ini menyebabkan Sinteyong akan kekal bersama timnas Indonesia sebenarnya untuk tempoh yang lagi panjang, karena Sinteyong mempunyai beberapa ciri-ciri khas untuk membantu perkembangan sepak bola di Indonesia. Bukan saja di timnas guys, tetapi keseluruhan klub-klub yang ada di Liga 1 Indonesia ini perlukan Sinteyong untuk menerapkan beberapa teknik dan taktikal, dan juga mencari bakat-bakat muda yang ada di Liga 1 itu. Jadi harusnya STY dipertahankan di timnas Indonesia. Ayo guys, kita simak dulu video ini ya. Oke, tanpa berbasa-basi kita simak video ini. Sinteyong jadi panutan pelatih Liga 1. Reaksi kocak Justin Hubner hebohkan netizen. Persaingan bek kiri timnas Indonesia memanas. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Oke guys, Garuda Space. Subscribe ya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong akan mempunyai banyak pilihan di posisi bek kiri. Sebab Sheni Patinama Persaingan panas bek kiri guys. selangkah lagi bakal menjadi warga negara Indonesia. Dengan hadirnya Patinama, maka persaingan di posisi bek kiri menjadi ketat. Pasalnya Pratama Arhan belum memiliki pengganti di posisi tersebut. Dengan demikian, Sinteyong akan diuntungkan karena memiliki kedalaman skuad lebih, dan hal itu akan mulai terjadi pada FIFA Matchday Maret mendatang. Penyerang timnas. Tapi yang bek kiri itu Rizky Ridho pun macam boleh juga main di bek kiri kan? Jadi ada lagi dengan Arkan Pratama dan juga Sheni Patinama. Jadi adalah saingan beberapa dengan pemain lokal. Indonesia Dimas Derajat bicara soal sosok Sinteyong di timnas Indonesia. Kenapa? Dimas Derajat mengakui jika program latihan timnas Indonesia cukup berat. Berat. Apalagi Sinteyong memiliki standar disiplin yang cukup tinggi. Hal tersebutlah yang membedakan saat dia kembali ke klub. Dimas Derajat menyebut bahwa mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut akan marah saat pemain sudah hampir menyerah saat latihan di pusat kebugaran. Namun dia menegaskan jika hal ini membuat pemain semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik saat bermain di atas lapangan. Tapi memang berat lah kan. Calon pemain timnas Indonesia U20 Justin Hubner menjadi pahlawan kemenangan Wolves U21 ketika menghadapi Cardiff City U21. Bek berusia 19 tahun tersebut mencetak gol indah meski akhirnya disahkan sebagai gol bunuh diri lawan. Cantik ya. Usai mencetak gol tersebut, Justin Hubner memberikan reaksi kocak di Instagramnya @wolvesacademy. Tapi memang pemain keturunan itu memberikan emoji mainnya. tangan di mulut serta orang menghembuskan nafas mirip dengan yang dilakukannya saat selebrasi. Sontak reaksi tersebut mengundang banyak komentar dari warganet tanah air. Banyak yang tak sabar kembali menyaksikan aksinya di timnas U20 Indonesia. Ini guys, timnas U20 Indonesia tergabung. Calon lawan timnas U20 Indonesia gelar 2 uji coba jelang Piala Asia. Sengit guys, Uzbekistan, Irak, Syria ini pemain pasukan Piala Dunia semua nih. Dalam grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah di Piala Asia U20. Diketahui skuad asuhan Sinteyong akan memulai TC pada awal bulan depan. Sementara itu dilansir dari situs resmi Federasi Sepak Bola Uzbekistan,
Timnas U20 Uzbekistan sudah memulai pemusatan latihan sejak 16 Januari lalu. Tuan rumah guys, Calon lawan Uzbekistan ini. Timnas U20 Indonesia tersebut mulai pemusatan latihan di kota Tashkent sebelum bertolak ke Jeddah, Arab Saudi. Kesempatan tersebut bakal dipakai Timnas U20 Uzbekistan untuk menjajal kekuatan Timnas U20 Arab Saudi pada 26 dan 31 Januari 2023. Tinggi-tinggi juga pemainnya ini. Striker Vietnam Nguyen Tiên Linh disebut menjadi salah satu faktor kegagalan Golden Star Warriors di final Piala AFF 2022. Kegagalan nih guys. Sebab striker berusia 25 tahun tersebut gagal mengkonversi banyak peluang emas menjadi gol. Media Vietnam Zing News menyebut jika Nguyen Tiên Linh bisa mencetak gol, Manu Polking beranggapan bahwa Park Hang-seo bisa menerapkan permainan lebih bertahan. Adapun Nguyen Tiên Linh sendiri seperti kehilangan tajinya di leg kedua final Piala AFF 2022 melawan Thailand. Ini pencetak gol terbanyak juga nih Nguyen nih. Sebab sebelumnya dia menjadi momok timnas Indonesia di semifinal. Oke, Elkan Bagot Charlton bertekad Hampton jadi back mengakui Elkan produktif. Bagot merupakan back tengah masa depan. Elkan dianggap bisa semakin cemerlang di masa mendatang termasuk untuk timnas Indonesia. Usai bergabung dengan Charlton Hampton, pemain keturunan tersebut bertekad untuk memberikan seluruh kontribusinya termasuk mendulang gol. Tekad Elkan Bagot khususnya terkait ingin membuat gol tentu bukanlah hal yang mustahil. Sebab bek andalan pelatih timnas Indonesia Sintayong itu tercatat tampil 29 kali bersama Gillingham FC. Layaknya Sergio Ramos, dia rajin mencetak namanya di papan skor dengan torehan 3 gol. Media Vietnam Total 24/7 takjub melihat kualitas Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia maupun di klub. Total 24/7 mengakui Marcelino layak mendapat kalah dari Vietnam, bintang Indonesia masih mendapatkan penghargaan bergengsi di Piala AFF. Dia ini memang bertalenta nih, Marcelino nih. Sebagai pemain muda terbaik di Piala AFF 2022 lalu. Tahun 2022 memang menjadi periode yang sangat sukses bagi Marcelino Ferdinand. Gelandang kelahiran 2004 itu juga menerima penghargaan pemain muda terbaik Liga 1 2021-2022. Pemain muda terbaik Indonesia musim 2021-2022, pilihan APPI, dan juga pemain muda terbaik yang mencetak gol untuk timnas Indonesia senior. Malaysia resmi undang India ke Piala Merdeka telah memastikan bahwa 2023. India akan ikut dalam turnamen Piala Merdeka 2023. India melengkapi jumlah kontestan pada turnamen yang digelar oleh Malaysia tersebut. Bahkan bola menjelaskan awalnya Malaysia tak berniat untuk mengundang India. Namun kekecewaan Federasi Sepak Bola India juga merubah segalanya. Sebelumnya Malaysia tak mengundang timnas Indonesia meskipun tetangga lantaran skuad Garuda dianggap memiliki peringkat yang rendah dan belum berkompeten di Asia. Tapi bagus juga lah undang Indonesia Timnas nih. Singapura mengikuti jejak timnas Indonesia dengan gencar mencari pemain keturunan usai gagal total di Piala AFF 2022. Terbaru sejumlah pemain yang memenuhi syarat bermain untuk Singapura melalui garis keturunan mereka. Dua di antaranya adalah bek Sunderland Luke Onion yang berusia 28 tahun dan bek tengah Cardiff City Perry 26 tahun. Menurut Strike Time, keduanya sama-sama menyatakan niatnya untuk membela Lions dalam sebuah wawancara. Apabila mengacu pada aturan FIFA, keduanya memenuhi syarat bermain untuk Singapura. Oleh sebab itu, Onion dan Neng sama-sama lahir di Inggris namun memiliki kakek atau nenek yang lahir di Singapura. Legenda timnas Indonesia Karis Yulianto turut menyesalkan keputusan Liga 1 tanpa degradasi. Asisten pelatih Persela Lamongan tersebut juga menilai penghentian Liga 2 dan Liga 3 akan berimbas pada timnas Indonesia. Karis mengatakan bahwa keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap pengembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya banyak talenta muda di Indonesia yang membutuhkan kompetisi untuk mengasah kemampuan mereka. Itulah juga. Penyerang timnas Indonesia Dimas Derajat mendukung Sintayong tetap jadi pelatih skuad Garuda. Dimas Derajat menegaskan jika Sintayong merupakan sosok yang krusial. Pemainnya banyak juga lah yang mempertahankan Sintayong ini guys, bukan saja pengurusan tetapi pemainnya juga dan pendukungnya mempertahankannya. Saat ini memperkuat Persikabo 1973 tersebut menambahkan banyak instruksi yang masih dia pegang sejak merasakan tangan dingin Sintayong. Dimas Derajat mengaku mendapatkan masukan untuk jadi pemain depan yang bisa diandalkan. Selain itu, beberapa taktik untuk mencari ruang di depan gawang lawan juga menjadi perhatian khusus saat bersama timnas Indonesia. Sintayong jadi panutan Dimas pelatih Derajat Liga 1 menyebut bahwa ini cara guys. melatih Sintayong di timnas Indonesia dengan apa yang dirasakannya di klub sangat berbeda.
Dimas Derajat mengaku mencoba menjadi pembisik untuk memberikan informasi kepada pelatih di klub untuk bisa mengikuti alur latihan dari Sintayong. Meski Sintayong terkenal keras, Dimas Derajat memanfaatkan hal tersebut untuk memberikan informasi kepada pelatih Persikabo 1973 Jajang Nurjaman sebelum dipecat. Alhasil Jajang Nurjaman pun menerapkan latihan tersebut kepada Dimas Derajat dan kawan-kawan. Untuk menyongsong Piala Dunia U20 2023, sejumlah fasilitas di Stadion Gelora Bung Tomo mendapatkan perbaikan. Jauh juga Gelora Hal Bung itu Tomo dikemukakan oleh pemerintah Kota Surabaya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dan FIFA. Adapun fasilitas yang paling disorot adalah akses disabilitas, agar nantinya Stadion GBT bisa dinikmati oleh banyak kalangan tanpa terkecuali. Disput Parpora Kota Surabaya Bibi Widayati mengatakan akses disabilitas Stadion GBT yang sebelumnya berada di jalur gate 10, 11, 13, dan 14 akan dialihkan ke jalur gate 1 sampai menuju ke area tribun. Oke, Sadil. Kabar Sadil Ramdhani melanjutkan karir di Eropa menemui titik terang. Sebelumnya, winger timnas Indonesia itu dikabarkan tak mendapatkan izin untuk bermain lebih jauh dari sang ibu. Namun melalui Instagram pribadinya, Sadil semoga apa yang kita ceritakan berdua dari sampai sekarang bisa kita capai bersama. Wih. Tapi macam dia masih sambung kontrak dengan Sabah FC ini, guys. Jadi mana yang betul nih? Ramdhani memberikan kode telah mendapatkan restu dari sang orang tua. Sayangnya pemain berusia 23 tahun tersebut tak menjelaskan restu apa yang didapatkan secara lebih detail. Iya, dia masih Sadil di hanya Sabah. menuliskan ucapan terima kasih dan selamat tinggal sebagai keterangan foto. Sadil di Sabah FC lagi, guys. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Salam olahraga. Oke guys, itu berita yang terkini. Antaranya Sintayong masih kekal melatih timnas Indonesia dan juga menjadi panutan ataupun rujukan daripada klub-klub yang ada di Liga 1. Dan saya tertarik dengan pemain-pemain keturunan ini guys, yang bisa mengisi untuk timnas Indonesia menjelang kejohanan Piala Asia dan juga Piala Dunia U20 nanti. Ini sebenarnya yang perlu dilakukan oleh mana-mana tim lah, bukan saja Indonesia, malahan di Malaysia juga, Singapura dan lain-lain, Vietnam, Thailand juga ada pemain-pemain keturunan. Itu yang menguatkan mereka karena pemain-pemain keturunan ini adalah pemain yang berpengalaman, yang memang bisa untuk menjadi tonggak utama di dalam pasukan itu bila di lapangan nanti. Mereka yang akan menguatkan semangat dan menjadi pencatur strategi di atas lapangan nanti. Itu yang dilakukan oleh tim Maroko guys ketika Piala Dunia baru-baru ini. Dan Maroko bisa mengalahkan gergasi-gergasi sepak bola di dunia. Apa yang mereka lakukan adalah bermula daripada naturalisasi, sehingga lebih 6 hingga ke 11 pemain-pemain mereka itu daripada pemain naturalisasi yang menguatkan tim Maroko. Jadi untuk Asia ini adalah lebih baik menjadikan pemain-pemain keturunan ini untuk menjadi pembakar semangat kepada timnas masing-masing nanti. Jadi sebenarnya dia tidak merugikan ya, dia tidak merugikan. Pemain lokal dapat belajar sesuatu daripada pemain naturalisasi ini atau pemain keturunan ini, karena pemain keturunan pengalaman mereka bermain di Eropa itu sangat-sangat berguna, bernilai dan berharga. Contohnya Elken Bagot ya, dia bermain di klub Liga Inggris menentang Leeds United ketika dia bermain di Gillingham FC dan sampailah ke babak 16 besar untuk Piala FA di Liga Inggris itu merupakan satu semangat yang akan dibawanya ke timnas Indonesia nanti. Kalau di Malaysia pun sama, ada lebih kurang 6 ke 7 pemain keturunan yang punya pengalaman bermain di luar dapat menjadikan bola sepak di dalam negara itu lebih berinspirasi oleh pemain-pemain ini. Jadi ada juga pemain-pemain dalam berita ini tadi, yaitu Dimas Derajat dan juga Marcelino Ferdinand, pemain muda
yang begitu berbakat menjadi pemain terbaik 2001-2022 di Liga 1 Indonesia, baru umur 18 tahun. Itu sekiranya dia bermain di luar itu adalah lebih baik, dan bila dia sudah menimba pengalaman masuk kembali ke timnas untuk menjadi contoh kepada pemain-pemain lain, guys. Jadi apa pula pandangan kalian, guys, terkait dengan berita-berita ini? Antaranya pemain keturunan Sinta yang perlu dikekalkan dan juga pemain lokal itu. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info-info yang terbaik dari kalian. Sampai kita berjumpa lagi ya, guys. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.